Waqala al-Imamu Ahmad, sementara berkata Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Hashimi, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ismail bin Ja'far, akhbarani telah memberitahu kepadaku Amr bin Abi Amr, ngan Muttalib, ngan Abdillah, ngan Abu Musa al-Asngari, dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba dunyahu adhara bi akhiratihi. Kata Rasulullah, siapa saja yang lebih dominan kecintanya kepada dunia, maka akan merusak akhiratnya. Kalimatnya, siapa saja yang lebih dominan cintanya kepada dunia akan merusak akhiratnya. Panjenengan merasa ngoleti, kemudian mencari-cari, kenapa hari ini kemudian dia jarang kemudian menghadiri majelis taklim? Kenapa hari ini kemudian dia jarang menghadiri sholat jamaah? Kenapa hari ini kemudian dia tidak membuahkan banyak amal soleh? Pembahasannya satu kok, dia lebih dominan terhadap ini, rusak akhiratnya. Kata Rasulullah demikian. Siapa saja yang lebih dominan terhadap dunianya, maka rusak akhiratnya. Maka antum, kalau suatu saat kemudian akhirat kita rusak, akhirat kita berkurang kadar nilainya tidak seperti biasanya, ini menunjukkan kedominanan atau kemudian hati kita lebih dominan terhadap nafsu duniawi. Mulanya Rasulullah ngomong, man ahabad dunyahu, barang siapa yang lebih dominan cintanya kepada dunia, membahayakan akhiratnya. Membahayakan akhiratnya, kalimatnya demikian. Nah, sabdanya hitung-hitungan, sing nangkene lebih nemening, akhiratnya rusak, dunianya rusak. Modelnya apa saja? Penting ya, kalau dia dunia kemudian mendapatkan dunia, akhiratnya rusak, masih ada yang dinikmati. Dia mencintai dunia, tidak mendapatkan dunia, akhirat rusak. Contohnya kayak model generasi dewek. Iya kan ya? Jadi akhiratnya raudi, kemudian akhiratnya rusak, dunianya juga rusak, sementara dia lebih dominan kepada dunia. Ya wis ulih mau sing kaya dia mau lanang Ibnu Qayyim. Kesel sing ora mandek-mandek kali ya. Lelah yang tidak akan henti, kemudian kerugian dan penyesalan yang tidak ada gantinya atau tidak terganti. Naudzubillah subhanahu billah. Karena kalimatnya Rasulullah simple tapi ya cukup mengena. Dan berikutnya, man ahaba akhiratahu, maka barang siapa yang lebih dominan kecintanya kepada akhirat, maka akan membahayakan dunianya. Kalimatnya demikian. Anda teman-teman itu harus berpikir seperti ini. Kalau suatu saat Anda mengalami satu kerugian dalam permasalahan dunia, selama itu akhirat kemudian kita bisa raih, Anda tenang saja. Anda termasuk orang yang baik kok. Anda selama kemudian dunia itu merugi dengan jumlah yang cukup banyak mungkin, tapi kemudian Anda mendapatkan akhirat, Anda adalah orang yang sempurna dalam pandangan Rasulullah. Karena dalam pandangan Rasulullah, orang yang mencinta akhirat akan membahayakan terhadap duniawinya. Sekalipun kebanyakan manusia menghendaki akhirat ya udi, dunyanya ya udi. Itu dalilnya dewek tapi sekalipun demikian. Maksud membahayakan mungkin dengan bertanya, maksud membahayakan apa? Maksud membahayakan adalah dalam sisi pandang, yaitu segi hawa nafsu dunia. Dia yang seharusnya dengan harta benda dunia digunakan untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga kemudian ia pergunakan harta benda itu untuk segala sesuatu yang melawan hawa nafsu. Menyumbang masjid, membangun gedung TPQ, atau kemudian membangun yang lain-lain, membangun tempat-tempat yang sifatnya ibadah. Ini kan jenengannya membahayakan harta benda dalam pandangan nafsu. Itulah orang yang mencintai akhirat. Gampangannya, kalau kita kemudian berpikir jauh, dua hadis ini, dua perkataan di dalam hadis ini cukup mencukupi bagi siapa saja yang hendak mendidik di dalam jiwa. Apakah kita memilih dunia, apakah kita memilih cinta akhirat? Itu seperti itu. Sekarang saya mungkin pernah ceritakan denganmu.
Contoh, ini mungkin kalau seandainya Anda pernah mendengar, ya paling tidak berulang kali kalau kisah itu adalah kisah yang abadi, saya kira tidak membosankan. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah, namanya itu Said bin Amr. Sahabat Rasulullah, dia adalah namanya Said bin Amr. Dan panjenengan cukup harus ingat-ingat nama itu. Nama yang mungkin hari ini mungkin jarang yang mengenalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah cukup mengenal dia. Karena dia adalah orang yang mulia dalam pandangan Islam. Said bin Amr, tatkala yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dia menjabat sebagai khalifah. Umar bin Khattab pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Pada saat itu dia tatkala menjabat sebagai khalifah, dia memiliki ekspansi perluasan wilayah Islam sampai wilayah Homs. Homs kalau saya katakan hari ini di Syria, Homs pada saat itu ini menjadi pusat yang namanya gemerlapan kehidupan dunia pada zaman Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang ini ya seperti Jakarta lah. Orang mengadu nasib ke wilayah Homs. Orang menghendaki pekerjaan yang mapan pergi menuju wilayah Homs. Dan yang lain-lain seakan-akan mengadu nasib pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, mereka banyak mengincar tempat yang namanya Homs. Lantas Umar bin Khattab mengangkat yaitu gubernur pada saat itu. Cuma dia bingung siapa yang pantas akan menjabat sebagai gubernur di kota Homs itu. Kalau sampai kemudian dia salah pilih, jangan-jangan kemudian dia tatkala menjabat justru tenggelam di dalam permasalahan gemerlapnya dunia di kota Homs. Sehingga dia tidak ingin salah pilih. Akhirnya kemudian jatuh pilihanlah kepada sahabat Said bin Amr, sing terpilih menjadi gubernur. Anda akan membayangkan kalau ada orang yang mulia selevel kemudian Umar bin Khattab menetapkan pilihan kepada seorang Said bin Amr, berarti orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab ini adalah orang mulia. Beda nek sing milih dewek. Dia yang milih langsung yaitu Khalifah Umar bin Khattab, pilihlah kemudian Said bin Amr. Singkat cerita dia kemudian menolak. Kon jadi gubernur menolak. Si rata-rata uang kepengen jadi apa? Zaman dulu tatkala kemudian dia diangkat, dia menolak sampai kemudian dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, jika kemudian engkau memilih aku untuk menjabat sebagai gubernur di kota Homs, aku takut kalau suatu saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil aku tatkala kemudian aku berada di pengadilan Allah terkait masalah tanggung jawab sebagai pemimpin, apalagi yang dipimpin adalah selevel yaitu kota Homs pada saat ini, wahai Khalifah Umar bin Khattab." Tapi nang Umar bin Khattab malah dibentak. Umar bin Khattab dibentak. Jika kemudian kau menjawab seperti itu, lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan aku? Apa kamu tidak mau membantuku? Tatkala kemudian aku kelak di yaumil akhirat, yaitu memimpin itu kota Madinah sampai kemudian menuju perluasan daerah-daerah yang lain, siapa pula yang akan membantuku? Jika kemudian engkau tidak mau, maka kemudian engkau sama saja tidak kasihan kepada sahabatmu dan tidak ingin menolong aku tatkala kelak di hari kiamat. Malah padu ya. Masya Allah ya, pemimpin yang padu coba. Akhirnya singkat cerita jatuhlah pemimpin. Gubernur pada saat itu di wilayah Homs jatuhlah pada seorang tokoh Said bin Amr. Singkat cerita kemudian dia pergi menuju ke sana. Dan dia dibekali dengan uang dari Baitul Mal. Jadi dheweke duweni uang saku, uang dinas untuk menuju ke sana dari Baitul Mal. Pada saat itu Baitul Mal adalah harta benda kaum muslimin yang digunakan untuk kaum muslimin. Kemudian setelah sampai di sana, kemudian dia juga menempati tempat rumah dinas. Rumah dinasnya juga tidak sebagaimana rumah dinas di zaman sekarang kita hidup hari ini. Rumah dinasnya paling-paling hanya ada satu ruang tamu, satu kamar, kemudian satu tempat yang kecil di belakang. Sudah selesai itu. Dan tingginya tidak seberapa. Ini rumah dinas yang dipakai oleh gubernur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ada yang aneh, setelah dia menjabat sebagai seorang gubernur, ada 3 peristiwa yang membuat masyarakat Homs itu sempat menulis surat mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang bagaimana perilaku seorang khalifah yaitu Said bin Amr.
yaitu Gubernur Said bin Amr. Di antaranya yaitu pada saat itu penduduk Homs itu menulis surat kepada Khalifah Umar, ya Khalifah, yang isinya, engkau telah mengangkat pemimpin untuk kami yaitu seorang Gubernur Said bin Amr. Tapi ada 3 perbuatan yang perbuatan itu sesungguhnya menurut kami tidaklah kemudian kami pandang dan kami tidak bisa menilainya kecuali kami harus mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi dengannya. Lantas kemudian di poin-poin itu terdapat 3 perbuatannya. 1, dia tidak pernah bisa keluar awal pagi kecuali setelah jam 10 ke atas. Mereka sebentinane orang bisa metu kecuali naik wis jam 10 mengduwur nembe bisa metu. 10 pagi nembe bisa metu. Anak pemimpin orang bisa metu kecuali jam 10 esok. Suatu saat ada masalah-masalah digoleti pemimpinnya urut metu isi nang omah dan tidak bisa ditemui. Orang bisa ditemui naik sedurung jam 10 ke atas. Yang kedua, dalam hitungan 1 bulan, ada 1 hari di mana dia tidak keluar semalaman sampai sehari penuh. Mulai dari pagi sampai pagi kembali dia tidak keluar. Keluar. Nanti kemudian dia tidak keluar semalaman 1 kali 24 jam. Dalam hitungan 1 bulan sekali. Yang ketiga, dia adalah tatkala berbicara di tengah-tengah permukaan umum, dia kalau berbicara kemudian senantiasa keluar air, yaitu keluar keringat yang dingin. Lantas tubuhnya bergetar, kemudian dia jatuh pingsan. Dan aduan itu ditulis oleh penduduk Homs, dikirimkan kepada Khalifah Umar. Tatkala Khalifah Umar kemudian membaca surat itu, Umar itu terhentak dan terkaget. Lantas kemudian dia berkata di dalam batinnya, aku berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sahabatku, kata dia. Lantas kemudian dia bersegera pergi untuk menuju wilayah Homs, ingin bertanya langsung kepada Said bin Amr apa sungguhnya yang menjadi 3 alasan perbuatannya itu, sampai-sampai kemudian penduduk Homs mengadukan permasalahan itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian singkat cerita, Khalifah Umar pergi menuju Homs dan pergi menuju rumahnya Said bin Amr. Begitu sampai di rumahnya Said bin Amr, begitu duduk kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengawali pembicaraan. Ya Said bin Amr, kedatanganku ke sini karena aduan masyarakatmu itu di wilayah Homs ini terkait masalah 3 perkara yang aku harus tanyakan kepadamu dan kamu harus jawab tegas. Tidak boleh kemudian kau menjawabnya dengan bertele-tele, tapi jawab dengan sedetil-detil tapi kemudian gamblang, kata dia. Lantas kemudian Said bin Amr kemudian dia tunduk, seakan-akan dia ingin menyembunyikan semuanya itu, tapi apalah daya. Seakan-akan ia ingin berkata kepada dunia, sungguhnya ingin berkata kepada Allah, dia tidak ingin dunia itu mengetahui terkait masalah hal itu semuanya. Lantas kemudian dia mengawali bicara, ya Khalifah, tadinya aku berniat untuk menyembunyikan semuanya itu, tapi apa daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir engkau datang ke sini, masyarakat Homs mengadukan kepadamu tentang terkait masalah ini. Perlu kau ketahui wahai Khalifah Umar bin Khattab, kenapa kemudian aku setiap hari tidak bisa keluar setelah jam 10? Karena permasalahannya bukankah tahu, aku selama ini tidak mau mengambil gaji dari Baitul Mal. DBK semenjak jadi gubernur gajinya ora ditampani kon diwekena mengliane bae. Masya Allah ya. Bukankah engkau tahu wahai Khalifah Umar bin Khattab, selama aku menjabat menjadi gubernur, aku tidak pernah mengambil gajiku dari Baitul Mal, kecuali yang pertama dulu. Tapi setelah itu kemudian aku tidak menerimanya, karena memang aku menolaknya. Aku memilih untuk yaitu kebutuhan kaum muslimin, sedangkan yang lainnya. Dan aku juga, engkau juga mengetahui wahai Khalifah Umar, aku tidak memiliki pembantu di rumahku. Aku makan yaitu dari hasil keringatku, yaitu aku membuat roti bersama istriku. Maka setiap kemudian bilangan sholat subuh begitu dari masjid, aku bersegera pulang. Begitu pulang kemudian aku bersama istriku yaitu mengadoni roti yang nanti aku akan jual. Dan biasanya selesai setelah jam 10. Apakah aku salah? Lantas Umar bin Khattab kemudian tunduk. Dia seakan-akan kemudian mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Dan alhamdulillah pula Allah telah memilihkan aku seorang Said bin Amr. Lantas kemudian dengan nada suara pelan tidak seperti pertama, kemudian Khalifah Umar bin Khattab berkata, lantas yang kedua, bagaimana sahabatku? Terkait masalah dalam hitungan 1 bulan, kemudian engkau tidak bisa ditemui oleh siapapun juga selama 1 hari. Kemudian dia berkata, wahai Khalifah Umar, engkau mengetahui pula, aku tidak memiliki kekayaan yang banyak, karena memang aku adalah hamba-hamba akhirat, bukan hamba dunia, kata dia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'sirunan hayat dunya. Aku takut kalau seandainya nanti aku terkena ayat, kamu wahai Said bin Amr lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka aku memang memilih akhirat. Dan perlu engkau ketahui wahai kemudian Khalifah Umar, biasanya dalam hitungan 1 bulan sekali, pakaianku dengan pakaian istriku dicuci. Dan biasanya kemudian menunggu kering, biasanya makan 1 hari. Maka aku tidak bisa bertemu dengan siapapun. Kata dia seperti itu. Tidak mungkinlah kemudian aku keluar dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Masya Allah, coba ya. Seorang gubernur, sebulan sepisan, kelambine, bojone kan di kelambine dheweke dikumbah. Berarti kelambine berapa? Siji. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Wah, lantas setelah mendapat jawaban yang seperti itu, menetes air mata Umar. Umar bin Khattab begitu mendapat jawaban seperti itu, kemudian dia meneteskan air mata. Seakan-akan air mata itu penuh dengan doa-doa yang ia panjatkan. Masya Allah, wahai Said bin Amr, ajarkan aku bagaimana kemudian mencintai dunia, yaitu bagaimana mencintai kehidupan akhirat daripada dunia. Seakan-akan ia ingin mengatakan seperti itu, sehingga kemudian Umar bin Khattab kemudian menangis. Lantas yang ketiga bagaimana? Yang ketiga, tatkala kemudian engkau berdiri di hadapan sahabat-sahabat, yaitu di hadapan masyarakat kaum, engkau berbicara pidato, kemudian engkau keluar keringat dingin, dan kemudian engkau senantiasa jatuh pingsan. Apa sungguhnya yang terjadi denganmu? Lantas kemudian Said bin Amr kemudian dia berkata, dulu sebelum aku masuk Islam, tatkala aku masih beragama jahiliyah, aku memiliki sahabat yang telah masuk Islam terlebih dahulu, namanya Khabbab bin Arad. Karena sahabat Nabi, sing jenengane Khabbab bin Arad. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam lebih dulu dibandingkan Said bin Amr. Dan dia antara Said bin Amr dengan Khabbab bin Arad adalah sahabat kental, atau kemudian sahabat yang dekat, atau teman karib. Lantas pada saat tatkala Khabbab bin Arad masuk ke dalam agama Islam, aku belum pada saat itu. Dan pada saat itu Khabbab bin Arad itu ditangkap oleh pemuka-pemuka Quraisy. Lantas kemudian tubuhnya disiksa. Lantas kemudian tatkala hendak dipotong-potong mulai dari bagian kaki sampai ke atas. Menurut riwayat, yaitu tubuh Khabbab bin Arad itu dipotong-potong oleh pembuka-pembuka Quraisy mulai dari bawah. Tiap kali dipotong dari bawah, dia memanggil sahabatnya, ya sahabatku, Said bin Amr, tolonglah aku, tolonglah aku. Sahabatnya seperti itu. Tapi pada saat itu Said bin Amr cuma hanya melihat dan diam, tidak mampu menolongnya. Dan pada saat itu dia belum masuk ke dalam agama Islam. Tiap kali kemudian dipotong lagi, sebagian atasnya kemudian memanggil Said bin Amr, ya Said bin Amr, surni, tolonglah aku, bukankah engkau sahabatku, katanya. Dan pada saat itu disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah. Pada saat itu disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah. Sampai kemudian akhirnya, yaitu Khabbab bin Arad mati. Akhirnya sampai Khabbab bin Arad itu mati, karena dibunuh oleh pembuka-pembuka Quraisy, mengalami penyiksaan yang berat. Nah, kalau dia kemudian setelah kejadian itu, begitu dia masuk Islam, begitu dia berdiri di tempat keramaian, dia ingat peristiwa itu. Seakan-akan dia terkenang oleh sahabatnya yang masuk Islam terlebih dahulu, Khabbab bin Arad sedang memanggil-manggil dia. Dia takut kalau seandainya kelak pada yaumil akhirat, kelak nanti akan ditanya oleh Allah, ya Said bin Amr, kenapa kemudian kau tidak menolong sahabatmu yang telah masuk Islam terlebih dahulu? Lantas bagaimana aku harus menjawabnya, wahai Khalifah Umar bin Khattab? Maka pada saat itu biasanya tubuhnya bergetar, keluar keringat dinginnya.
Lantas kemudian biasanya aku pingsan karena aku takut kelak apabila ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap permasalahan itu. Wah, ke contoh orang-orang yang memang betul-betul orang-orang akhirat pilihan. Sekalipun cerita ini, kisah ini telah yaitu tertulis di masa yang lampau, tapi kemudian kisah ini seakan-akan adalah abadi. Dan kisah ini seakan-akan senantiasa berkesan dan berpesan bahwa yang namanya dunia dan akhirat, tentunya akhirat jelas lebih baik dan lebih kekal. Dan berikutnya, selesai ini dengan singkat saja. Dan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fi syuhufil ula syufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya yang semuanya ini telah sungguh berada di dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maksudnya adalah apa yang telah dijelaskan, apa yang telah tertulis, apa yang terkandung di dalam surat Al-A'la, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang nomor 17, 18, itu semuanya sudah ada di kitab-kitab dulu, yang telah kemudian dalam suhuf atau lembaran kitab-kitab yang diberikan kepada Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Artinya kandungan surat Al-A'la itu sudah ada pada lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu yang disampaikan oleh Allah, yaitu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya terhadap permasalahan kandungan di dalam surat Al-A'la, yang intinya bahwa akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal dan dunia itu hanyalah sementara. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini. Intinya seperti itu penafsiran dari kalimat inna hadzal fi syuhufil ula syuhufi Ibrahim wa Musa. Kandungan surat Al-A'la mulai ayat 1 sampai dengan ayat 17 semuanya itu sudah ada, yaitu pada suhuf Ibrahim dan Musa pada kitab-kitab terdahulu yang berbicara masalah tentang hakikat yaitu dunia dan juga hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu kehidupan akhirat. Di antaranya itu. Berarti besok insya Allah sampai di surat apa ini? At-Tariq ya. Iya, berarti besok insya Allah surat At-Tariq ya. Wasyawa iwat Tariq. Insya Allah sampai itu besok ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan, atau mungkin ditanyakan. Ini sampai ngantuk-ngantuk apa cerita ini paling udah kayak didoeng ya. Kayak itu cakap ya. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.